Bahkan agen yang terdaftar memberi pekerja dokumen ilegal. Banyak dokumen yang dipalsukan mengganti informasi penting khususnya usia anak-anak agar sesuai batas usia Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga membujuk buruh migran untuk menerima visa yang salah atau menyelundupkan mereka melintasi perbatasan bahkan tanpa paspor. Pekerja ini menjadi imigran gelap serta terancam pengurungan dan deportasi. Agen semacam ini adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka tahu hukumnya, tapi tidak peduli nasib pekerja selama mereka memperoleh uang. Mari simak akibat dari bisnis di mana orang adalah barang dagangan. Para imigran gelap ini telah dideportasi dari Malaysia. Mereka heran karena diperlakukan layaknya kriminal. Padahal mereka memang telah melanggar hukum. Walaupun telah membayar agen untuk dokumen mereka, jika dokumen ini ilegal, buruh migran yang menderita. Banyak di antara mereka yang juga dicambuk, selain dikurung dan dideportasi. Dipukul sampai sana di penjara, dipukul sama Melayu-Layu itu. Jadi kita tidak kerasan di dalam, mau minta pindah tidak boleh, pindah bilik tidak boleh. Jadi kita salah sedikit kena pukul. Pelaku trafficking membujuk pekerja untuk memakai paspor orang lain, dokumen palsu, atau visa turis. Mereka tidak menjelaskan bahwa ini adalah pelanggaran hukum serius. Perempuan pun menghadapi sanksi berat. Lah, tak enak lah saya kencing, tak boleh. Berak tak boleh, dipukul terus. Ditelanjangin semua, orang perempuan ditelanjangin semua. Tak tahulah, polis perempuan. Itu misi namanya dekat sana, misi perempuan yang nelanjangin semua. Malaysia memberikan amnesti agar pekerja ilegal kembali secara sukarela. Tapi mereka juga merekrut 400.000 sukarelawan untuk melacak mereka yang bersembunyi. Perempuan ini dan keluarganya dilaporkan ke polisi oleh tetangganya. Bahkan anak-anaknya pun dikurung sebelum dideportasi. Ada orang bagi maklumat lah. Dia datang ke rumah? Datang dekat rumah. Bagaimana perilaku dia? Baikkah apa segala macam? Kasar. Kasar lah dia. Pasal ada orang itu ada orang ngerepot. Agen Nurfin gagal melengkapi dokumen yang diperlukan. Maka Nurfin menjadi target empuk lintah darat yang mengancam akan melaporkannya jika tidak diberi uang. Jadi begitu amnesti diumumkan, ia pun menyerahkan diri. Sampai sekarang kami itu dengar pengusiran orang tidak ada paspor. Pokoknya tidak resmi lah. Jadi kami serahkan diri sama polis minta kasihan lah. Lagipun dia janji masalah gaji, tidak betul. Saya pun diambil 700, saya punya duit 700. Bisa simpan dapat lubang tapi dia jumpa. Disuruh tungging semua, lepas itu suruh push up macam ni 50. Kita bagi tak tahan, kita bagi dia. Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta mengunjungi pelabuhan di Jakarta untuk bertanya pada para korban apa yang mereka lalui. Ia sadar bahwa usaha harus dilakukan untuk melindungi buruh migran agar tidak dieksploitasi. Itu saling harus bekerja sama, tapi juga ketika mereka ke sana itu juga harus lebih ada penertiban kepada orang yang mengirim dan juga memantau kondisi mereka ketika mereka sudah bekerja di sana, jangan dilepas saja. Buruh migran mau menerima dokumen ilegal karena mereka tidak tahan lagi, ingin keluar dari kemiskinan. Tapi kerelaan ini kelihatannya dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia. Mereka memanfaatkan status ilegal untuk mengontrol pekerja, mengancam mereka akan ditangkap jika melarikan diri. Walaupun dokumen mereka asli, para agen sering menahannya untuk menjerat pekerja. Agen memanfaatkan ketakutan ini untuk menjerumuskan mereka ke dalam pekerjaan seperti pelacuran. Terima juga, ya udah saya pekerjaan sendiri gitu.
LSM Achilles melakukan kampanye demi meningkatkan kondisi kerja, khususnya untuk korban human trafficking. Mereka berkata, kebanyakan pekerja tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Orang yang masuk ke dalam suatu negara tanpa dokumen yang legal, tidak lengkap, itu bisa dimanfaatkan karena bisa dipekerjakan tanpa dia mau, tanpa persetujuan dia untuk dipekerjakan sebagai apa saja, dan dia tidak mempunyai perlindungan sama sekali. Maka dari itu dia bisa menjadi korban dari perdagangan manusia. Siti diberitahu bahwa ia harus bekerja selama 4 bulan untuk melunasi utangnya. Tapi setelah 8 bulan, ia masih belum menerima apapun. Ketika ia meminta pulang, sang agen memukulinya, jadi ia pun melarikan diri. Masalahnya, agennya menahan dokumen, dan tanpanya, Siti seperti imigran gelap. Status yang menguntungkan untuk dieksploitasi majikan berikutnya. Kemudian saya dicarikan sama kawan kerja di restoran di daerah Pulau Pinang juga. Udah 1 bulan penuh saya minta gaji sama majikan, malah dia ancam saya mau dilaporin ke polis biar saya ditangkap dan dipenjara di sana. Saya kan punya hutang 4 bulan ke agensi itu. Jadi sebelum 4 bulan itu saya belum bisa pulang ke Indonesia. Kalaupun saya pulang ke Indonesia itu diproses paspor lagi, kemudian masuk ke Indonesia, ke Malaysia lagi gitu. Ketakutan Siti bahwa ia akan diperdagangkan ulang adalah ketakutan nyata. Biasanya, agen akan berusaha menangkap pekerja di perbatasan. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Migrant Care membantu pekerja bermasalah. Mereka bilang, bahkan jika seseorang adalah korban trafficking, polisi tidak menerimanya sebagai pembelaan. Ya kalau terjadi penangkapan ya memang kemudian polisi biasanya memang tidak mau tahu menahu apakah ini memang korban rekrutmen ilegal atau memang berangkat secara ilegal atau yang lain. Hampir 40% anak-anak tidak terdaftar saat lahir. Jadi jika mereka ingin bekerja di luar desa, mereka membutuhkan bukti identitas dan surat izin. Banyak yang di bawah umur, tapi aparat desa memalsukan dokumen untuk menyiasati batas usia Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pikirnya ia sedang menolong, tapi tanpa disadari, ia sedang membahayakan mereka dengan memberikan mereka dokumen palsu. Kami berupaya menjelaskan kepada terutama yang meminta untuk dibuatkan KTP agar sebaiknya kan tidak usah berangkat dulu gitu. Tapi karena memang kondisinya masyarakat itu memaksa, sehingga ya kami memberikan itu sebagai untuk persyaratan agar mereka juga bisa bekerja ke luar negeri. Hasil penelitian Solidaritas Perempuan memperkirakan bahwa dalam 5 tahun, hampir 1/4 juta pekerja diadili dan dipenjara di luar negeri. Banyak yang pulang kampung tidak mampu melunasi biaya rekrutmen mereka. Sesudah selesai hukuman di penjara, dia akan langsung deportasi. Jadi dia nggak akan punya kesempatan kerja sama sekali, malah akan terjerat hutang karena dia harus membayar seluruh biaya rekrutmen dan dia nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong karena seluruh dokumentasi tentang dia sudah di blacklist. Hidup Chasingkem kembali normal setelah penyanderaannya di Irak berakhir. Ia dan sejawatnya Istiqomah mengira mereka dikirim ke Yordania sebagai pekerja rumah tangga, tapi mereka justru diselundupkan melewati perbatasan ke Irak. Pihak berwenang Indonesia butuh waktu untuk menemukan keluarga mereka, karena agen Istiqomah memberinya paspor orang lain. Dan waktu
Pisahnya Mbak Rosida itu turun, terus orangnya nggak ada. Terus kan fotonya tuh disamain sama mukanya Mbak Istiqomah itu. Kata si Spong itu, Ibu Riana, kamu mirip katanya mukanya. Kamu mau nggak pakai paspor ini? Kata Mbak Istiqomah mau. Itu terus ya diterbangin besoknya tuh. Mantan Presiden Megawati mengeluarkan pernyataan pribadi demi pembebasan mereka. Ia pun turut menyambut kepulangannya. Tapi ia kecewa karena hukum yang melindungi mereka tidak dipatuhi. Karena beberapa kali mereka tidak diproses dalam artian yang akurat akan dipekerjakan kemana. Kalau sebenarnya yang akan mereka dapatkan bekerja di Singapura atau di Malaysia, tetapi yang disebutkan pada mereka adalah pergi ke Yordan. Tetapi pada kenyataannya mereka dibawa sampai ke Irak. Meskipun menelpon seluruh pelosok dunia, Departemen Luar Negeri tidak dapat memastikan identitas sandera. Dokumen ilegal mereka mengakibatkan kebingungan dan penundaan. Hal inilah yang menurut kami juga belum mendapat perhatian, bukan hanya dari tentunya pemerintah ya, tapi juga individu yang akan juga ingin berangkat atau bekerja ke luar negeri, bahwa dokumentasi dan juga identitas dan data bagi paspor adalah sesuatu yang penting. Ini adalah putra Casingkem. Ia dirawat oleh kerabatnya ketika ibunya pergi. Ironisnya, bisa saja ia tidak pernah melihat ibunya lagi jika Casingkem tidak disandera dan dikirim pulang. Ribuan pekerja menghilang tiap tahunnya, dan jika mereka memiliki dokumen ilegal, mereka mungkin tidak akan pernah ditemukan. Kisah Casingkem dan Istiqomah memperlihatkan betapa bahayanya keluar negeri dengan dokumen ilegal. Istiqomah tidak paham dan agennya mengeksploitasi keluguannya dengan memberikan paspor orang lain. Mari kita lihat apa saja yang bisa terjadi. Jika pekerja menghilang, data mereka salah, jadi mereka tidak bisa ditemukan. Jika mereka sakit atau meninggal, mustahil untuk melacak keluarga mereka. Jika imigran gelap disiksa, mereka tidak dapat mencari pertolongan karena bisa ditangkap. Majikan juga dapat memanfaatkan rasa takut mereka akan ditangkap untuk memaksa mereka bekerja sebagai pelacur misalnya, atau tidak membayar mereka. Preman dapat memeras pekerja ilegal. Jika ditangkap, mereka bisa dikurung, dihukum, dan dideportasi, bahkan jika mereka korban perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia memanfaatkan orang-orang untuk uang dan tidak peduli jika pekerja susah. Hal ini berarti buruh migran harus hati-hati. Jangan keluar negeri secara ilegal atau tanpa dokumen yang benar. Pertama, bermigrasi secara legal ya. Jadi jangan pergi secara ilegal. Karena dengan pergi seperti itu, Anda bisa terdaftar di Kedutaan Besar Indonesia di negara setempat. Sehingga mereka bisa tahu di mana Anda bekerja, siapa majikan Anda. Jangan gunakan dokumen orang lain. Jangan biarkan agen memalsukan dokumen atau data Anda. Risikonya banyak. Kita terancam kerja. Jadi di sana pun kita terancam. Dalam perkebunan misalnya ada sanceng lah, ada preman lah. Kalau di sini ada polis lah. Kita tidak bagi gaji lah. Pastikan buruh migran atau BMI pergi melalui agen PJTKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Untuk calon ya saya kira memang kemudian hati-hati memilih atau hati-hati terhadap tawaran sponsor ya, calo itu diteliti apakah PJTKI-nya benar dan sebagainya, kemudian dilihat apakah
job ordernya ada, ditanyakan. Simpan fotokopi KTP, paspor, visa, dan kontrak di tempat yang aman. Jangan takut untuk meminta pertolongan dari kerabat, LSM, dan lain-lain. Semua pihak, keluarganya, orang tuanya, tenaga kerjanya, termasuk juga para pejabat dari mulai lurahnya, RT-nya, ya, tim di kabupaten, dan terakhir mungkin di bandara-bandara dari petugas imigrasi, ya, boarding pass dan lain sebagainya. Kalau menemukan nama lain dengan foto lain atau apa kan dengan mudah jangan mau memberangkatkan itu, nanti akan ujungnya akan menjadi persoalan besar. Laporkan keberangkatan dan kedatangan pada kepala desa Anda. Yang penting pokoknya entah orang yang tua, yang muda, yang masih kecil, janganlah kepengen cita-cita pergi ke luar negeri. Udah mendingan ngelola lah negeri sendiri kan kaya sebetulnya.